We start again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, bersalawat kita pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Today's topic is about liberation. How are you today, this morning, guys? How are you? I am fine. I'm good. Okay, doing well. I'm good, sir. Okay. How are you? Oh, that's some. I hear some music. It's okay. You just make sure that your speaker is inactive. Yeah, di mute. Yeah. Okay. Today's topic is what is regression analysis. Hari ini kita topiknya tentang apa itu regresi. Saya perkenalkan. Tadi saya sudah membuka pengantar kuliah bahwa dalam teori ekonomi itu Anda harus tahu, Anda harus kuasai dulu ya, hubungan apa dengan apa. Kalau saya sebutkan permintaan, teori permintaan barang, maka Anda sudah terbayang hubungan apa dengan apa. Nah itu ya dalam regresi. Ini dalam teori di statistik kita belajar hubungan antara variabel sebelah kanan dan variabel sebelah kiri, atau variabel sebelah kanan dengan variabel sebelah kiri. Berbeda itu ya. Artinya variabel sebelah kanan ini mempengaruhi variabel sebelah kiri. Itu satu dalam regresi yang harus diingat. Mempengaruhi. Berapa besar pengaruhnya? Itu yang perlu kita hitung nantinya dengan teknik statistik. Nah, ekonometrik mencoba menggunakan teknik-teknik statistik dan matematik itu dengan menerapkan teori ekonomi di dalamnya. Makanya dia ada kata-kata ekonom. Jadi ada teknik-teknik statistik dan konsep ataupun pendekatan matematik yang terdapat di dalamnya. That is the regression analysis. Okay, clear? Okay. Sebelum itu, kita lihat dulu ya. Masih fresh ini. Saya perlihatkan ini. Kemarin sudah saya berikan ini kan. Ini disebut variabel. Nah, yang saya katakan tadi, dalam regresi itu di sini kan ada sama dengan. Yang saya maksud sebelah kanan itu yang ini. Yang saya maksud sebelah kiri itu ini. Variabel X, variabel bebas Pak ya. Itu nanti dulu filosofinya. Ini supaya nancap terus nih. Nancap di dalam konseptual Anda ya. Oke. Ingat ini yang memisahkannya apa? Sama dengan sebelah kiri mana? Yang X ya, yang Y sebelah kiri. Saya sebelah kiri saya Y. Sebelah kanan saya X. Nah, ini dalam statistik ini disebut variabel dalam metode penelitian. Nah, variabel itu suatu yang dapat berubah-ubah. Itu definisinya. Sebelah kiri, sebelah kanan. Apa mempengaruhi apa? X mempengaruhi Y atau Y mempengaruhi X. Dalam konsep sederhana regresi. Yang mempengaruhi, Pak. Ya.
dalam matematik kan kita bisa tulis ya, hubungan fungsional itu, fungsi dan relasi masih ingat kan? Itu seperti ini. Y sama dengan fungsi dari X. Itu lihat lagi matematika ya. Ada relasi, ada fungsi. Ini fungsi ini. Ini fungsi ya. Kalau disebut fungsi ya ini. Ini matematiknya. Tugasnya ada tuh kan. Anda buat seperti ini. Diringkas. Oke. X berarti sebelah kanan mempengaruhi sebelah kiri. Artinya X mempengaruhi Y. Ada bahasa lain nggak? Harus kreatif kalau kita nulis kan. Saya bilang seperti ini boleh. Y dipengaruhi oleh X. Sama nggak dengan yang pertama tadi? Sama ya? Sama, Pak. Sama. Ini dalam menulis kan lebih enak kan, lebih luas. Kan? Bisa menggunakan beberapa cara menulis. Berarti X mempengaruhi Y. Artinya Y merupakan fungsi dari X. Segala perubahan-perubahan di dalam Y ini akan dijelaskan oleh X. Segala perubahan-perubahan pada Y akan dijelaskan oleh X. Nah, pertanyaannya, apakah Y ini bisa menjelaskan perubahan-perubahan X? Apakah Y ini bisa menjelaskan perubahan-perubahan terhadap X? Tidak. Dia hanya bisa dijelaskan, tidak bisa menjelaskan. Oleh karena itu, ini disebutkan, karena dia tidak bisa menjelaskan, maka dia disebut terikat. Maksudnya terikat ini, dia terikat kepada X. Bahasa Inggrisnya disebut Dependent. dependent. Ya, Amsal, terima kasih. Ini yang Amsal maksud tadi kan. Ini harus kuat sekali ya. Nah, kita ke sebelah kanan sekarang. Bagaimana dengan keberadaan X ini? Dia tidak dipengaruhi oleh Y. Dia bisa mempengaruhi Y. Artinya dia free ya, bebas. Atau independent. Ini asal usul kenapa dia bebas, kenapa dia terikat. Karena dari sini ingat teori fungsi dan relasi. Berbeda relasi dengan fungsi. Dari sini asalnya dari matematik. Oke. Yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut. Ya. Ini masih statistik ya. Nah, di dalam ekonometrik kita nggak tahu ini kan Y dengan X, X, Y. Dalam ekonometrik ini dimaknai kedua variabel ini. Maka kita harus tahu teorinya. Apa mempengaruhi apa? Apakah harga mempengaruhi permintaan atau permintaan mempengaruhi harga? Maka kita periksa dulu teorinya. Dan kita harus tahu itu teori di dalam bidang apa, mikro atau makro. Kalau Anda mencari teori permintaan di buku makro, maka tidak ketemu. Yang ada agregat permintaan ada. Maka ini teori mikro. Misal saya mau meneliti teori permintaan, demand, bahasa Inggrisnya, demand. Maka kita bisa namakan variabel ini.
We can put the name. Kita bisa namakan ya. Tapi harus ada teorinya dulu. Maka kita bisa bikin dalil nanti kan. Dapat kita buka buku mikro, dapat hukum permintaan apabila harga naik, maka permintaan turun. Apabila harga turun, maka permintaan naik. Jadi harga ini mempengaruhi kan kalau dari bahasa itu kan. Maka kita bisa namakan dia dengan lain, kita bisa beri notasi. Ada orang Indonesia, dia di Indonesia ini harga apa? Harga itu disingkat dengan H. Boleh ya? Permintaan disingkat dengan Q, boleh juga seperti itu kan, kuantitas atau K. Jadi kalau kita buat fungsi matematiknya, Q sama dengan fungsi dari A. Dan di dalam buku mikro kebanyakan ada yang menulis harga ini singkatannya apa? Price. Maka kita bisa buat dia Q supaya enak, karena Q ini ada dua, ada Q supply, ada Q demand. QD, D ini adalah notasi dari demand, permintaan terhadap barang Q gitu kan, adalah fungsi dari price. Sama nih. Jadi X-nya sudah menjadi P. Ini Y-nya menjadi Q. Karena sudah ada makna ekonominya. Bila perlu, bukan bila perlu, harus kita uraikan lagi di sini. Di mana, where, gitu kan. Q adalah kuantitas. B adalah harga. Buat satuannya rupiah atau dolar gitu kan. Kuantitas biasanya ton atau kilogram. Nah, ini yang saya maksud tadi, bagaimana kita bisa menjelaskan ekonometrik itu seperti apa. Clear kan? Ini baru satu teori. Nanti di tugas Anda ada teori lain. Ada teori produksi, ada teori apalagi supply, nggak salah saya, ada teori Phillips. Oke, pernah dengar kurva Phillips kan? Bikin seperti ini, bikin dalilnya di atas dulu teorinya. Tuliskan di atas. 1, 2, 1 soal 1 menit. Kalau kita sudah tahu clue-nya. Oke, sebelum saya lanjut ada yang mau ditanyakan? Nisa kok terbalik gambarnya ya? Saya lihatnya begini. Oh gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kiki, Amsal. Oke, saya lanjut ya. Mana ya? Slideshow. Nah, itu dia introduction tadi. Terus sebelum saya masuk ke situ, saya mau lihat kan. Misalnya, dulu. Nah, pertanyaannya di sini, apakah perubahan Y ini hanya oleh satu X saja? Hanya oleh sebab satu variabel saja? Tidak. Faktor yang mempengaruhi perubahan ini banyak. Tergantung teori yang kita pakai. Si A menyebutkan bahwa permintaan barang itu dipengaruhi oleh harga. Ada kita baca jurnal si B, bukan hanya harga. Selain dari harga, juga ada pendapatan. Semakin meningkat pendapatannya, dalilnya, maka semakin banyak dia minta.
Nah, terbalik lagi kan? Terbalik. Kalau harga semakin naik, dia semakin nggak mau orang beli. Orang akan cari harga murah. Itu rasionalnya. Tapi rasional pendapatan beda lagi. Semakin meningkat pendapatan seorang, makin banyak dia mau beli. Maka ada dalam ekonometrik bisa Y itu bisa dipengaruhi atau yang dipengaruhi oleh X1, X2, X3 sampai XI. Atau ada yang menyingkatkan dengan K variabel. Banyak kan? Misalnya, nah ini disebut regresi berganda. Multiple regression atau multivariate. Kalau ketemu seperti ini kan bisa dipahami ya. Ini dia. Nah, ini kan masih dalam statistik kan, masih X, Y. Jadi saya sarankan nanti kalau dalam menulis artikel ilmiah ataupun juga penelitian skripsi, gunakan notasi jangan standar seperti ini lagi. Langsung dia, kalau harga price. Kalau biaya biasanya cost gitu, C. Yang penting Anda harus tahu di seberang sama dengan ini harus bisa. Ini pemisahnya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kanan adalah mempengaruhi sebelah kiri. Atau yang sebelah kiri dipengaruhi oleh sebelah kanan. Oke? Nah, itu dia. Jadi kalau kita contoh ini misalnya QD tadi kan, QD permintaan suatu barang itu merupakan fungsi dari harga barang itu sendiri, harga barang lain, substitusi, atau juga pendapatan. Kita harus bikin dia notasinya kan. Di harga barang sendiri, harga barang itu sendiri ya. DS harga barang pengganti. Ini adalah pendapatan seseorang atau pendapatan masyarakat. Ini yang mempengaruhi permintaan. Di mana ini dapat? Di teori mikro. Ya. Nah ini contohnya kan, tahu kan harga barang substitusi itu apa sih? Masih ingat? Barang pengganti. Ya, artinya barang pengganti. Apa? Contohnya? Pengganti dari beras apa? Kendung, jagung. Sagu. Ya, itu dia. Barang pengganti. Misalnya barang-barang mewah, yang paling enak kan HP gitu kan. Kalau HP merek Y mahal, maka kita beli merek X. Itu harga kan seperti itu. Kalau misalnya kita ke pasar cari HP-nya merek X, ternyata harganya tinggi. Ada yang sama kualitasnya merek lain, nanti kita bisa juga seperti itu. Ini namanya willingness to pay ya, kesediaan mengeluarkan uang. Nah hubungannya apa? Lihat teorinya. Kalau ini hubungannya negatif, ini negatif, ini positif, dan ini positif. Bagaimana dapatnya nih Pak?
dari teori. Apa arti positif dan negatif ini? Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi kalau dalam regresi berganda tidak bisa, gambarnya sudah 3 dimensi ya. Jadi kalau hubungan QD dengan harga itu gambarnya seperti ini, disebut negatif. Jadi ini sama dengan fungsi dari QD. Jadi kalau gambarnya dengan harga substitusi beda lagi ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini demand juga, QD sama dengan fungsi dari pendapatan seseorang. Jadi kesimpulan kita dalam hal bahwa variabel itu mempengaruhi variabel lainnya itu tidak hanya satu, tetapi bisa beberapa, dan kita bisa lihat di sini. Saya tulis notasinya itu seperti ini. Dia sampai K variabel. Oke, kita lihat satu contoh lagi ya. Supply. Hubungan supply suatu barang dengan harga itu bagaimana? Lihat teorinya. Teori supply mengatakan hubungan antara harga dengan barang yang disuplai itu adalah positif. Boleh seperti itu. Anda sebutkan positif, dia tahu. Artinya hukumnya mengatakan setiap kenaikan suatu harga barang itu sendiri atau jasa, maka supply, produsen yang mensuplai itu akan meningkatkan supply. Masuk akal kan? Kalau harganya turun, ya dia kurangi, untungnya sedikit. Berarti supply ini dari sisi penjual atau produsen. Nah, notasinya itu ditulis saja, bedanya ada yang tulis seperti ini. Barang yang disuplai, Q kuantitas barang. Fungsi dari hanya bedanya kalau dalam supply itu gambarnya seperti ini. Harga barang itu sendiri, dia gambarnya slope-nya positif. QD fungsi dari P juga ya. Kalau kita kombinasikan bagaimana nih ya? Kombinasikan demand, ini harga, demand, fungsi dari kita kombinasikan, dan dia bisa gambarnya seperti ini. Nah, ini QS dan ini adalah ini QD ya. QS ini adalah demand. Dan ini disebut dengan belum sempurna gambarnya karena kita harus beri notasinya dan harus
buat titik originnya. Harga QE adalah QE. Ini dia regresi seperti ini. Nah, ini nanti perlu topik khusus kita bahas ini. Bagaimana kita mau melihat regresi ini sekaligus dua. Dua-duanya kita mau melihat. Ini kalau titik ini berarti apa? QS sama dengan QE. Ada topik tersendiri namanya persamaan sekitar. Dan dalam regresi. Nah, hari ini sebagai pengantar, hari ini sebagai pendahuluan dalam beberapa topik kuliah, kita akan lihat secara parsial dulu. Satu persatu. Kita akan lihat juga yang ininya bagaimana. Kita lihat satu persatu dulu. Cek ini, cek ini. Nanti kita bisa lihat secara serentak dua-dua atau persamaan simultan. Ada topik tersendiri dalam ekonometrik. Pertemuan berikutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut. Oke. Nah, ini sudah jalan, sudah sampai, sudah jauh kita tadi kan. Nah, itu dia apa itu regresi, analisis regresi. Nah, ada beberapa metode yang akan kita gunakan di sini. Nah, tadi ada dependent variable, independent variable, ada causality. Nah, saya sudah bagikan slide-nya ini pada kalian semua. Coba lihat di sebelah sama dengan ini merupakan pembatasnya ya, yang memisahkan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya mengingatnya seperti itu. Sebelah kanan. Ini lihat ada beberapa variabel ya. Oke. Ada juga dalam regresi itu ada namanya causality, hubungan sebab akibat. Nah, untuk itu kita harus tahu dalilnya dulu. Siapa yang menyebabkan apa? Apa yang menyebabkan apa? Nah, ini di teori kan kita lihat, kita cek dia di teori dulu, posisi atau dalilnya, kita tuliskan hukumnya, kita tuliskan, baru kita nyatakan secara matematis. Kemudian kita buat secara model ekonometrik. Nah, ini di mana banyak teori, teori mikro, cek itu, ada teori publik, misalnya pengaruh jembatan terhadap inflasi, pengaruh infrastruktur terhadap stabilitas inflasi. Di mana saya dapat dalil itu? Kita baca jurnal, kita baca buku-buku teori publik. Jadi kita tidak terbalik-balik. Yang harusnya di sebelah sini kita taruh sebelah sini, karena tidak ada dalil ekonomi yang pas. Nah, itu penting sekali. Hukum-hukum ekonomi, teori-teori ekonomi itu yang menjadi concern kita. Oke, pertanyaan saya, nah ini sebagai kuis, siapa bisa jawab? Kalau kita memulai itu dengan berpangkal pada proposisi ataupun dalil ataupun teori, ini pendekatan apa? Silakan siapa yang bisa jawab? Pendekatan deduktif, Pak. Deduktif. Oke, terima kasih. Nanti benar. Masih ingat ya pelajaran awal. Kita mulai dulu dengan teori. Masukkan teorinya ini, kita bikin matematiknya, baru kita bikin modal. Ini ada teori kedua, jumlah modal dengan produksi ini, output. Semakin banyak modal, semakin banyak outputnya. Nah, itu dalilnya, teorinya. Dimana kita lihat di teori. Pak, jaringannya kurang bagus ya. Oke.
Oke, Ya Pak Menteri. Aceh. Bisa didengar suara saya dengan jelas? Putus-putus Pak. Putus-putus ya. Oke. Oke. Mungkin jaringan ya. Mati lampu di sini Pak. Kalau mati lampu hilang jaringannya. Jadi ini digunakan. Yang lain masih jelas? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini dia dalilnya harus ada, kemudian pernyataan matematik, dan kemudian kita buat model ekonometrik. Jadi dalam membuat model ekonometrik, upayakan jangan lagi pakai X dan Y, langsung ke singkatan terus. Nah, singkat caranya pakai bahasa Inggris, boleh yang pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, harga itu H, dalam bahasa Inggris harga itu price, kita singkat dengan P. Kalau yang Indonesia, bahasa Indonesia kita singkat dengan H. Jadi mana yang ini saja. Jadi apa tujuannya? Ketika orang mau melihat di modelnya, dia langsung familiar. Oh, ini langsung akrab. Langsung paham bahwa ini dia sedang membicarakan teori permintaan suatu barang. Itu gunanya kita menggunakan notasi atau singkatan-singkatan yang banyak digunakan di mikro. Ada pertanyaan? Kalau profit apa sih notasinya? Profit Profit untung atau laba, Pak ya? ya, notasinya Pak. Notasi penting juga kan. Untung kan, keuntungan itu sama dengan keuntungan. Sama dengan revenue dikurangi dengan biaya. Cost. Cost. Ini bahasa Inggrisnya kan profit. Ini udah bahasa Inggris penerimaan. Misalnya omset. Nah, ini cost kan gitu. Oke. Nah, kita bisa dalam mikro profit ini di notasinya ini dia. Ini notasinya R. R kurang C. Jadi harus paham, harus mestinya akrab ya dengan notasi. Ini bacanya apa? Apa tiga? Simbol Yunani. Ya? Pi, Pak. Pi. Pak. Pi. Pi bahasa ini kan. Pi profit ya. Profit adalah R kurang C. R minus C. P equal R minus C. Revenue minus cost. Gitu. Nah, jadi ini bisa kita buat regresinya sebenarnya. Nanti atau topiknya Anda dalami. Yang penting teori dasarnya Anda tahu dulu. Jadi sudah tahu kan kegunaan kenapa saya memberikan tugas membuat notasi abjad Yunani. Ini ke sini diarah. Kita kembali ke topik awal kita. Itu perlu dalil. Nah, ada satu lagi. Tadi satu kita sudah bicarakan tentang pengaruh. Nah, kalau pengaruh itu berarti X mempengaruhi Y. Atau variabel sebelah kanan mempengaruhi sebelah kiri. Tapi ada satu lagi yang kita bisa uji, ada causality, sebab akibat. Nah, ini perlu kita pahami juga. Nah, ini nanti pembahasannya setelah selesai dulu masalah pengaruh, baru kita bicara causality. Nah, dalam causality ini, X, Y tadi itu kan, kalau di sini AB. Peristiwa A menyebabkan peristiwa B. Artinya A mempengaruhi B. Atau dengan kata lain saya bisa bilang B dipengaruhi oleh A.
Nah, dalam dalil lain, dalam sebab akibat ini, B juga bisa menyebabkan A. Dengan kata lain, B bisa mempengaruhi A. Jadi faktor lain yang menyebabkan A dan B ini disebut hubungan kausalitas, saling mempengaruhi. Nah, ini bisa diuji nanti. Kita mau cek kausalitinya itu seberapa besar. Nah, namun dalam regresi kita lihat pengaruhnya dulu. Yang jelas sebelah kanan mempengaruhi sebelah kiri. Ini satu. Tapi ada tahap kedua, kita mau lihat sebab akibatnya. Nah, itu nanti dalam model-model time series akan kita pelajari. Oke, kita balik lagi ke dasar. Silakan diminum kalau ada minuman. Izin saya minum ya. Dalam model regresi sederhana tadi, X tadi kan sama dengannya yang memisahkan. Yang memisahkan antara sebelah kanan dan sebelah kiri adalah sama dengan X mempengaruhi Y, atau dengan kata lain Y ini dipengaruhi oleh X. Atau ada bahasa lebih bagus lagi, variasi perubahan Y ini disebabkan oleh X. Dengan kata lain, X menyebabkan terjadinya perubahan pada Y. Banyak bahasa kita bisa pakai. Tadi sudah dijelaskan, Y ini adalah variabel dependent, X adalah variabel independent. Dependent itu adalah variabel yang terikat, dia sangat terikat, bukan sangat ya. Dia terikat dengan X, artinya dia terikat dengan X. Sedangkan X ini dia tidak terikat dengan Y. Beda dengan teori causality nanti kan. Artinya X ini mempengaruhi Y. Berarti ini variabel independen. Saya ulang-ulang lagi biar kuat. Oke, ini masih notasi statistik ya. Notasi umum. Nanti Anda gunakan notasi yang langsung ke ekonomi. Notasi atau singkatan. B0 adalah intercept, titik potong atau konstanta. B1 atau bukan B ini bacanya, beta ya. Beta 1, beta 0 adalah intercept, beta 1 adalah koefisien. Istilah lain dari koefisien ini adalah slope atau gradien. Dalam mikro apa namanya? Elastisitas. Siapa jawab tadi? Atisa. Oke, very good. Nah itu. Elastisitas. Penting. Ini ada datanya. Misalnya ini harga tadi kan. Ini adalah permintaan barang yang kita hitung di dalam ekonometrik ini. Ini yang tidak tahu kita. Ini ada datanya. Itu tinggal cek di pasar berapa harga beras sampai 5 tahun, masukkan berapa jumlah yang diminta atau yang dibeli, kita bisa tanya sama penjual berapa yang beli konsumen. Atau kita tanya langsung konsumen. Kita tanya sama konsumen berapa beli beras itu kan ke masyarakat pakai kuesioner. Nah, kemudian berapa harga berasnya, berapa jumlah yang dibeli oleh masyarakat. Itu bisa kita tanya. Sudah dapat angkanya. Artinya ini suatu bilangan yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui ini. Inilah yang ingin kita ukur. Ini namanya koefisien slope, atau dengan kata lain ini adalah perilaku dari konsumen itu. Kalau teori permintaan ya. Besaran ini sangat menentukan perubahan Y.
besaran ini. Nah, inilah yang kita hitung dalam ekonometri. Ini juga. Nah, ini yang kita sebut tadi elastisitas, ini adalah perilaku. Semakin besar ya, semakin besar dia mempengaruhi. Nah, yang tidak diketahui adalah yang ini, beta 1 dan beta 0. Maka kita cari datanya, kita cari angka ini ada angkanya. Tinggal kita ambil di lapangan. Yang unknown, maka disebut parameter. Nah, tugas jadi secara sederhana dalam ekonometri itu tidak lain kita hanya menghitung beta 0 dan beta 1. Artinya beta 1 atau koefisien ini adalah besaran dari pengaruh itu. Besaran, magnitude. Nah, dalam kita lihat teori lagi. Kalau dia besar sekali, besar lebih dari 1 apa? Kurang dari 1 apa? Kan kembali ke teori. Nah, pendekatan kita diopsi. Maka teori-teori di bab 2 itu masukkan semua yang sifat-sifat ini. Teori elastisitas masukkan di situ. Teori harga, teori permintaan barang, elastisitas, ada elastisitas silang, ada elastisitas barang itu sendiri, on price elasticity, cross price elasticity. Kemudian ada elastisitas income lagi kan, ada substitution effect. Nah, seperti itu. Itu perilaku. Tapi secara sederhana, yang mau kita ukur adalah parameter ini. Ini yang tidak kita ketahui. Bagaimana cara mengukurnya? Ada rumusnya. Namanya persamaan. Ada masih ingat statistik 2 dulu? Atau statistik 1? Gimana cara itu? Namanya persamaan normal. Kita hitung pakai persamaan. Masukkan ke tabel, masukkan dalam persamaan normal itu sigma X kali E kuadrat, sigma X Y kuadrat, kemudian cari rata-ratanya pakai tabel, masukkan dalam persamaan normal, dapat dia nilai parameter. Ingatkan di statistik 2 dulu. Nah, persamaan normal itu, mungkin kalau saya boleh tunjukkan ya. Itu seperti ini ya. Nah, kelihatan ini dia persamaan normal. Ini namanya persamaan normal. Kalau beta 1 tadi ini hitungnya, kalau mau menghitung konstanta ini dia rumusnya. Persamaan dia. Oke. Dari mana ini dapatnya? Ini pembuktian. Dari mana dapatnya? Nah, ini nanti ada teori OLS. Kita minimumkan errornya ya. Kita minimumkan errornya. Kita derivatifkan terhadap konstanta, kita derivatifkan terhadap beta, derivatif parsial. Ya. Maka kita peroleh persamaan normal. Yang perlu pakai nanti menghitung ini saja. Ini panjang. Oke. Kita kembali ke slide tadi ya. Oke. Ini dia. Berarti saya ulangi bahwa kita menghitung dengan persamaan normal tadi itu ini. Dengan mendapatkan data ini terlebih dahulu. Jika ini teori, katakanlah ini teori permintaan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, regresi itu seperti ini dia kan. Kalau dia supply kan dia supply slope-nya positif. Nah, beta 0 tambah beta 1 X
Di mana beta 1 ini adalah delta Y per delta X. Delta Y ini apa? Y2 kurang Y1. X2 kurang X1. Ini kan elastisitas ya. 4. Dengan kata lain kita mencari gradien atau slope. Nah ini kan ada ordinat X-nya, ini ordinat Y-nya. Kita bisa cari selisihnya, kita rasiokan ya. Nah inilah yang dimaksud dengan tadi. Ya. Nah ini bentuknya non linear, ini linear. Right? Anda bisa baca nanti di statement ya. Ada bukunya Mas saya kalau mau lihat nanti boleh. Apa ya? Oke, linear dan non linear. Apalagi bedanya ini ya, linear dan non linear. Di suatu persamaan dikatakan linear jika suatu fungsi X dan Y digambarkan berupa garis lurus. Kan? Jelas sekali. Sedangkan di non linear ada salah satu variabelnya itu non linear. Salah satu yang ciri-ciri non linear itu dia kuadrat. Dia berpangkat, eksponensial. Kita bisa bikin dia menjadi linear. Itu ada tekniknya. Inverse dari pangkat ini apa? Gitu kan? Maka dia kembali ke asal. Oke, ini masalah linear dan oke, dalam ekonometrik statistik itu untuk melengkapi penulisan model regresi sederhana di atas kita masukkan unsur stochastic term yang disimbolkan dengan error atau E atau U. Nah, ini macam-macam menulisnya. Ada yang menulis bahwa E epsilon ini adalah error term. Ada juga yang menyebutkan disturbance error. Ada yang faktor galat. Whatever, apa saja, pilih salah satu atau kedua-duanya. Jelaskan. Yang jelas dia merupakan faktor stokastik. Nah, apalagi nih stokastik. Stokastik, ya. Di dalam mikro, Anda pernah dengar sebelum saya masuk ke situ. Tadi X ini mempengaruhi Y kan? X mempengaruhi Y. Tetapi apakah semata X mempengaruhi Y? Apakah masih ada faktor lain? Ada. Oke, kita masukkan faktor lain. X1, X2, X3, X4, X5. Apakah masih ada faktor lain? Pertanyaannya berikutnya. Masih. Jadi kita tidak boleh mengklaim setelah kita masuk X-nya sampai X10 bahwa tidak ada faktor lain. Tidak bisa dalam statistik. Mesti ada faktor lain yang kita tidak bisa jelaskan. Yang kita tidak bisa jelaskan. Nah, itu ditampung variabel itu di dalam error term atau epsilon. Nah, di dalam mikro, kalau kita tulis seperti itu, ini sama dengan A, atau yang beda lagi ya, beta 0 tambah beta 1 X. Atau tambah X1, beta 2 X2. Tambah
beta 3 X3 tambah Q2 beta K XK. Apakah sudah selesai? Nggak ada faktor lain lagi. Ternyata ada. Maka dalam mikro itu, jika QD fungsi dari P, maka kita harus nyatakan ceteris paribus. Artinya apa? Selain dari harga ini ada faktor lain yang dianggap mempengaruhi, tapi kita asumsikan dia konstan. Karena kita hanya konsentrasi di harga saja. Maka di dalam regresi, ceteris paribus ini, QD sama dengan beta 0 tambah beta 1 P epsilon. Ada faktor lain yang disebut dengan faktor stokastik. Jadi dia tidak dimasuk dalam model, tidak kita teliti. Dia mungkin ada di sini. Selain harga ini, faktor lain yang mempengaruhi kemungkinannya ada di sini. Tapi kita tidak tahu, dia stokastik, random. Bisa income, bisa harga, bisa mungkin juga cuaca atau lain-lain yang kita tidak teliti. Karena yang kita teliti hanya harga dan jumlah permintaan saja. Ini konsep. Karena kita harus sebutkan dia ceteris paribus. Faktor-faktor lain dianggap tetap. Ada pertanyaan di sini sebelum saya lanjut? Nah, untuk menghitung beta 0, beta 1 kita pakai persamaan normal tadi kan? Maka kita harus minimumkan ini. Minimumkan errornya. Oke, kita minimumkan error. Nah, kita peroleh persamaan normal ya. Nah, kita bisa hitung beta 0 dan beta 1 dengan persamaan normal. Nah, itu dia. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini dia. Kita lanjut ya. Nah, ini komponen error term tadi sudah kita masukkan. Ini menjadi model ekonometri. Nah, kapan dia dikatakan model ekonometri? Ketika makna dari variabel ini sudah ada. Apa maknanya? Ini harga, ini permintaan. Atau ini suku bunga, ini adalah jumlah uang yang beredar. Atau ini kurs, ini ekspor. Nah, menempatkan sebelah kiri, sebelah kanan ini, maka kita perlu teori. Jangan terbalik-balik. Akan sesat, keliru teorinya. Silakan ditanyakan. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Nah, terkait dengan error tadi, ini disebut komponen stokastik. Di luar dari model yang tidak kita
teliti. Kalau disuplai ini harga kan, ini barang yang disuplai. Ini bisa faktor-faktor lain. Ada cuaca, ada situasi iklim politik, kemudian kondisi sosial masyarakat. Ini ada di sini semua, tertampung di sini. Sedangkan yang kita teliti di sini. Ya. Sedangkan yang kita teliti di sini ya. Kemudian komponen ini yang sebelah sini ini adalah komponen deterministik. Sedangkan ini disebut komponen stokastik, ini disebut komponen deterministik. Deterministik itu kan penentu, artinya determinan. Dia menentukan Y, perubahan. Apa yang ditentukan? Perubahan. Maka ini komponen penentu yang menjadi penelitian kita, sedangkan ini adalah komponen stokastik. Ya. Nah, ini ada contoh. Nah, kita sudah hitung. Pakai persamaan normal kita hitung. Ada konstantanya ini koefisiennya, dapat dia negatif, artinya negatif sesuai dengan teori mikro. Kalau harganya naik, maka Rp1, maka akan turun permintaan sebesar 0,61. Seperti itu. Kemudian ini income, apabila income masyarakat atau income seseorang itu naik, maka permintaannya terhadap barang Q ini akan meningkat sebesar 0,24. Dia akan mempengaruhi permintaan barang sebesar 0,24. Itu cara membacanya. Nah, sedangkan faktor-faktor lain, ini kan hanya 3 faktor. Maka ada faktor lain yang tidak kita teliti. Maka disebut dan lain-lain, misalnya selera, juga mempengaruhi permintaan. Ada rekomendasi, saran kawan-kawan, belilah yang ini juga baik turut mempengaruhi. Tapi kita tidak masukkan dia di dalam variabel-variabel ini. Maka dia masuk ke dalam komponen stokastik. Sedangkan ini adalah komponen deterministik. Karena dia ada di dalam model dan dia semua yang ketiga variabel ini mempengaruhi permintaan. Itu dia. Nah, sampai di sini ada contoh money supply. Nah, jumlah uang yang beredar, ini suku bunga, ini angkanya. Nah, seperti itu. Jadi ini moneter ya. Sedangkan ini teori mikro. Oke, itu dia. Ada ditanyakan? Jika tidak ada, Anda coba langsung ke Google Classroom. Silakan latihan di situ bagaimana mendeduksi satu model dari teori matematik sampai menjadi model ekonometri. Sampai di situ saja. Baru nanti kalau Anda sudah lancar membangun satu model, baru kita hitung nanti beta 0 dan beta 1-nya. Alright, any question here? Ya dibuka gambarnya, kita foto sebelum kita bubar. Saya kira demikian kuliah presentasi saya kali ini. Jika tidak ada pertanyaan, asumsi saya Anda menguasai. Dan saya ingin membuktikan bahwa asumsi saya itu benar, maka dengan menuju Google Classroom. Nah, di situ akan terbukti apakah terbukti nyata signifikan asumsi saya ini, akan terlihat di jawaban-jawaban kalian. Itu yang pertama, sampai 10.30 kumpulkan siap tidak siap. Dan yang kedua, materi saya ini coba di review, ditulis ulang, presentasi saya dikumpulkan di Google Class ya. Nanti malam sebelum update. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.